Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya untuk mengajak kita semuanya sebelum saya memberitakan firman Tuhan, kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur sebab sampai hari ini Ebenezer, Tuhan tetap menolong kami. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan terus menolong kami. Dan sebentar lagi hamba akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memakai hamba-Mu, Roh Tuhan atas hamba-Mu, menyertai lidah mulut hamba-Mu dan menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Taruhlah perkataan Tuhan dalam mulut hamba-Mu dan persiapan yang sudah Kau persiapkan mengenai firman yang hamba-Mu sampaikan. Lebih daripada itu, Tuhan yang menolongnya. Kuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba agar supaya hamba layak untuk memaparkan berita sukacita dari sorga melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik, luar biasa, sukacita dan tetap semangat sebab kasih karunia Tuhan tetap melimpah bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan saya untuk dapat memaparkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kali firman Tuhan untuk kita dengarkan, untuk renungkan, untuk kita imani, untuk kita praktekkan bersama-sama, firman itu tetap memberkati setiap kita. Dan topik firman Tuhan hari ini adalah Allah tempat pertolongan sejati. Sekali lagi, Allah tempat pertolongan sejati. Izinkan saya mengajak kita semuanya untuk membaca nats firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa indah firman Tuhan yang datang kepada kita semuanya hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 121 ini adalah Mazmur ziarah yang menceritakan perjalanan ziarah ribuan umat Tuhan, yakni bangsa Israel ketika mengadakan perjalanan massal menuju kota Yerusalem. Kota di mana Yerusalem adalah pusat peribadatan bangsa Israel pada saat itu. Dan semua orang Israel di seluruh tempat, di setiap pelosok, di setiap dusun, di setiap desa, di setiap kota, mereka kemudian berjalan secara massal menuju satu titik, yaitu tempat peribadatan, yaitu kota Yerusalem. Ketika umat Tuhan tiba di kota Yerusalem, maka mereka langsung menuju bait Allah, di mana bait Allah yang sama dengan sekarang gereja satu-satunya tempat mereka beribadah pada zaman itu. Maka kemudian mereka tersungkur di kaki Tuhan, mereka sujud menghadap kepada Tuhan
dan mereka menyaksikan betapa Tuhan besar, betapa Tuhan luar biasa, dan mereka menyaksikan kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa syukur yang mereka ekspresikan di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kegiatan ini secara rutin dikerjakan oleh orang Israel, dan mazmur ini dinyanyikan ketika mereka akan pulang meninggalkan kota Yerusalem. Mengapa demikian? Apa penyebabnya? Pengalaman orang Israel ketika berziarah ke Yerusalem maupun kembali pulang ke rumah mereka masing-masing seringkali mendapatkan satu masalah dalam perjalanan. Nah, ini tentunya tidak pernah mereka harapkan dan tidak pernah mereka minta agar dalam perjalanan mereka menghadapi rintangan, masalah, kesukaran, kesulitan. Tetapi ini yang menjadi satu pengalaman bahwa seringkali mereka mengalami tantangan, kesukaran, kesulitan di tengah-tengah perjalanan. Nah, saudara-saudara, adapun masalahnya adalah ketidaknyamanan dan ketidakpastian di dalam sepanjang perjalanan yang disebabkan oleh para penjahat, para perampok, para penyamun, istilah sekarang bajing loncat, lalu kemudian jambret, dan kemudian pembunuh. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, maka ada banyak kejahatan-kejahatan lain yang harus mereka sigap dan waspada untuk menghadapinya. Nah, selanjutnya mazmur atau nyanyian ini dipakai sebagai nyanyian berbalas-balasan antara umat satu dengan umat yang lain, antara satu kelompok dan kelompok yang lain ketika mereka pulang dari kota Yerusalem dan menuju kepada rumah mereka masing-masing, atau sebaliknya ketika mereka berjalan dari rumah masing-masing menuju satu titik, yaitu kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mazmur atau nyanyian ini dipakai sebagai nyanyian berbalas-balasan, bersaut-sautan. Kendati pun suara-suara atau bagian-bagian yang sebenarnya belum tentu dapat diidentifikasi secara baik dan pasti. Meskipun demikian, umat Tuhan sudah mengekspresikan, sudah mengelaborasi ekspresi melalui mazmur atau nyanyian sebagai sebuah penyerahan yang total kepada Tuhan, tanpa bersungut-sungut, tanpa menggerutu, tanpa mengeluh, bahkan tanpa meminta kepada Tuhan. Ini sungguh luar biasa bagaimana sebuah ekspresi dari umat Tuhan yang dinaikkan melalui suatu mazmur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang diyakini pemazmur tentang Allahnya? Apa yang diyakini oleh pemazmur tentang Allah mereka? Yang pertama adalah di dalam ayat 1 dan 2, Tuhan sumber pertolonganmu. Sekali lagi, Tuhan sumber pertolonganku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegusaran dan ekspresi jiwa pemazmur diekspos dalam ayat 1 dan ayat yang kedua dengan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi beserta dengan isinya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia, bukan dari manusia, bukan dari orang hebat, bukan dari orang kuat, tetapi datangnya dari Tuhan. Itulah menjadi statement dari sang pemazmur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh pemazmur ini sungguh benar adanya, bahwa pertolongan yang datangnya daripada Tuhan itu jauh melebihi, lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat dari segala pertolongan-pertolongan yang diproduk oleh dunia ini. Seringkali manusia mengharapkan, meminta
mendambakan pertolongan dari dunia, pertolongan dari manusia, pertolongan dari keluarga, pertolongan dari orang-orang yang merasa dekat. Tetapi tidak sedikit bahwa mereka dikecewakan di tengah-tengah pertolongan, di tengah-tengah pengharapan, bahkan di akhir dari segala pengharapan untuk mendapatkan pertolongan, justru kekecewaan yang mereka dapatkan. Dan tetapi hari ini kita belajar bahwa pertolongan itu bukan dari manusia, bukan dari dunia, bukan dari orang-orang dekat, bukan dari keluarga sekalipun. Tapi pertolongan yang sejati itu datangnya daripada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita perhatikan ada apa dengan gunung-gunung, ada apa dengan langit dan bumi yang disebutkan oleh sang pemazmur. Nah, jika kita perhatikan, ketika orang Israel akan kembali dari Yerusalem, mereka akan melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, sebab Yerusalem dikelilingi oleh banyak gunung-gunung atau bukit-bukit yang menjulang tinggi. Dan kemudian saudara-saudara, mereka menyaksikan bahwa gunung-gunung itu merupakan tempat pemujaan dewa-dewa. Dan salah satu dewa yang terkenal di dalam zaman pemazmur adalah dewa Baal. Dan sekaligus gunung-gunung itu dihuni oleh binatang buas dengan spesies yang sangat banyak sekali. Dan sekaligus para penyamun dan penjahat berdiam diri di sekitar gunung itu. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, di sini benar apa yang disampaikan oleh sang pemazmur bahwa menjadi suatu statement bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari gunung-gunung, bukan dari orang yang hebat, orang gagah, orang sukses, tapi benar-benar satu alamat yang jelas, satu alamat yang pasti, satu alamat yang tepat, yaitu Tuhan, sumber pertolongan sejati. Kesanalah mata sang pemazmur tertuju tanpa pernah meleset. Dan itu sebabnya hal yang sama, Anda dan saya juga mengarahkan mata kita dengan satu harapan, pertolongan kita berasal dan alamatnya datangnya daripada Tuhan, bukan dari dunia, bukan dari manusia, bukan dari orang-orang yang sukses, orang yang hebat yang ada di dalam dunia ini. Karena kitab katakan bahwa untuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang membuat para pemazmur menjadi resah dan penuh kekhawatiran, sehingga mereka bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Dari manakah datangnya pertolonganku? Dan ketika menyanyikan mazmur ini secara bersahutan, maka mereka disahut oleh para imam. Lalu para imam menjawab di dalam ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan tidak hanya gunung-gunung yang julang tinggi, yang gagah perkasa kelihatannya secara manusia, tetapi Tuhan menciptakan bahkan langit dan bumi beserta segala isinya. Itu sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Itulah pertolongan daripada sang pemazmur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sekaligus menegaskan tema dari mazmur ini, bahwa Tuhan sang pencipta langit, bumi beserta isinya juga sumber pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, apa yang diyakini pemazmur tentang Allahnya? Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, janji perlindungan. Janji perlindungan itu dengan perkataan, Tuhanlah penjagaku. Sekali lagi, Tuhanlah penjagaku.
Kata penjaga atau menjaga di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, maka di sana dicatat sampai 6 kali. Sungguh berulang-ulang Tuhan menegaskan, Tuhan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa Tuhan itu adalah penjaga. Tuhan itu adalah menjaga, dan ini menjadi statement daripada sang pemazmur, lalu kemudian disampaikan kepada semua pembacanya, semua orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan yang disembah oleh sang pemazmur. Puji nama Tuhan, saudara. Dari ayat 3 sampai 8 ini, kecuali ayat 6, menggunakan kata Ibrani yang berkata shamar, untuk menekankan penjagaan Allah ini. Penjagaan Allah di sini itu tidak sama dengan pengawal atau prajurit jaga atau security yang memiliki jam-jam tidur atau tertidur di saat seharusnya terjaga, karena pekerjaannya atau kapasitasnya seorang penjaga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjagaan Allah di sini itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, dan tidak ada jam untuk tertidur. Mengapa? Karena Dia Allah, Allah yang tidak bisa untuk tidur, Allah yang tidak mungkin untuk tertidur, Allah yang tidak mungkin untuk terlelap. Itulah yang menjadi pilihan sang pemazmur sebagai alamat yang jelas, menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan yang sejati di dalam kehidupannya. Sungguh luar biasa, Mazmur menentukan sumber pertolongan yang sejati yang tidak meleset. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama seperti pilihan sang pemazmur, hendaknya pilihan kita juga sama, bahwa sumber pertolongan kita di dalam dunia ini sejatinya berasal daripada Tuhan dan bukan daripada dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti sang pemazmur berkata, Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu di setiap hari. Hendaknya saudara-saudara dan saya juga berkata dengan ungkapan yang sama. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah Tuhan penjaga nyawa. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, saya akan membaca ulang kembali. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwa Tuhan itu penjaga. Penjaga orang-orang Israel, penjaga umat Tuhan, penjaga pemazmur, penjaga orang-orang yang menaruh harap dan bersandar kepada Tuhan, menjaga orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, termasuk Anda dan saya, sejauh menaruh kepada firman Tuhan. Maka seperti Tuhan menjaga pemazmur dan seluruh umat Tuhan, bagaimana mereka dalam perjalanan, baik ketika berangkat ke dalam rumah Tuhan atau bait Tuhan di kota Yerusalem, maupun sebaliknya ketika mereka hendak pulang menuju rumah mereka masing-masing, maka Tuhan menjaga mereka di sepanjang perjalanan mereka dengan selamat sampai kepada tujuan mereka. Hal yang sama hendaknya kita menaruh satu harapan dan suatu keyakinan yang kuat, sama seperti pemazmur dan umat Tuhan. Tuhan menjadi penjaga mereka. Maka dapat kita katakan, di sepanjang perjalanan kita untuk melakukan setiap aktivitas kita, maka Tuhan yang sama yang menjaga umat Tuhan, yang menjaga pemazmur, adalah yang sama menjaga kita juga, menjaga Anda
menjaga dalam setiap aktivitas kita, menjaga dalam setiap perjalanan kita, kemanapun kita pergi, dan apapun yang kita lakukan, sejauh itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya penjaga kita yang pasti, sehingga kita tetap dilindungi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah pertolongan yang sejati. Sama seperti andalan daripada pemazmur dan umat Tuhan. Tuhan itu dijadikan pertolongan sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana kesaksian bangsa Israel ketika musuh mereka, yakni bangsa Mesir, melalui prajurit-prajurit yang terlatih dengan jumlah yang sangat banyak, dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap, dengan kereta-kereta kuda yang tangkas pada saat itu, mengejar mereka semuanya. Dan ketika bangsa Israel berkemah di tepi lautan Teberau, dan ketika mereka melihat ke belakang, mereka menjadi sangat takut karena di depan mereka terbentang laut Teberau yang begitu luas dan dalam. Sementara mereka tidak punya daya, mereka tidak punya kekuatan untuk menyeberangi laut Teberau secara normal. Dan mereka tidak punya keahlian untuk melewati laut Teberau atau menyeberangi laut Teberau. Dan dalam pikiran mereka pasti disusul oleh tentara Mesir yang sudah sangat mendekat dengan mereka. Oleh sebab itu mereka kemudian bersungguh-sungguh dan berkata kepada Musa selaku pemimpin bangsa Israel pada saat itu, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kau menuntun kami untuk dikuburkan di padang gurun yang luas ini? Oleh sebab itu saudara-saudara, Musa kemudian berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh agar supaya Musa memukul laut Teberau, agar supaya bangsa Israel melihat perbuatan Allah yang luar biasa, yang gagah perkasa, bahwa sumber pertolongan itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Pertolongan itu adalah pertolongan yang sejati. Dan selama mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Terbukti bangsa Israel berjalan di tanah kering, melewati laut Teberau. Dan ketika bangsa Mesir oleh prajuritnya menyusul orang-orang Israel di tengah-tengah laut Teberau, maka kemudian orang-orang Mesir itu ditenggelamkan oleh Tuhan. Tatkala orang Israel sudah melewati titik akhir dari laut Teberau, mereka selamat, pertolongan mereka datangnya daripada Tuhan. Sungguh sangat menginspirasi dan memotivasi serta meyakinkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan kita benar-benar berasal daripada Tuhan dan jangan pernah ditukar dengan yang lain. Sungguh luar biasa hasil daripada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan pertolongan mereka, maka yang terjadi adalah happy ending, bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kelepasan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita menjadikan tempat pertolongan kita satu-satunya adalah Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Teruslah untuk berbicara kepada kami. Allah Roh Kudus mengajar kami, meneguhkan firman-Mu, menteraikannya, supaya menjadi rema, menjadi berkat dalam setiap hidup kami dan perjalanan kami selama Tuhan izinkan kami menumpang dalam dunia ini. Bapa, kami menyadari dunia tempat kami berpijak, tempat kami hidup hari-hari ini adalah tempat yang sukar, yang sulit. Seringkali Tuhan izinkan kepada kehidupan kami banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Tetapi Tuhan yang menjadi tempat pertolongan kami, sehingga Engkau meluputkan segala mara bahaya. Engkau penjaga kami sehingga kami aman dalam genggaman perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara terus kepada kami Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menadahkan tangan kita, terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga,
cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, memberkati, menyelamatkan kita semua. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami tamatkan ibadah kami. Serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.